Bicara terkait 8%, apakah ini angka yang make sense begitu ya ditempuh oleh pemerintahan selanjutnya di kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan? Begini Mas Bram, dunia usaha juga mempunyai optimisme yang sama bahwa ekonomi akan cenderung makin naik menjelang 2, 3, sampai 5 tahun ke depan. Tetapi kalau berbicara masalah angka 8% pertumbuhan ekonomi, itu saya pikir perlu kita diskusikan lagi. Karena angka 8% angka yang cenderung terlalu atau sangat optimistis. Di kisaran 6-7% relatif lebih achievable. Karena begini Mas Bram, ketika pemerintah kemudian menstimulus dengan program-program, katakan contoh makan siang gratis, program-program tersebut tidak serta-merta kemudian menambah pertumbuhan ekonomi. Karena bagaimanapun sebenarnya ekonomi itu hanya tershifting sebagiannya. Contoh, ketika pemerintah tidak memberikan makan siang gratis pun, masyarakat juga makan. Artinya hanya akan ada beberapa yang mereka shifting, kemudian akan beberapa juga menambah. Oke, sekarang kita fokus ke analisis tantangan-tantangan. Apakah 8% itu achievable or not achievable? Begini Mas Bram, Indonesia mempunyai tantangan cukup complicated. Oke, tadi pemerintah kemudian menyampaikan bahwa akan menggenjot konsumsi dan juga investasi. Dalam konteks konsumsi, kita mempunyai paling tidak 3 masalah utama, Mas Bram. Pertama berbicara masalah kemiskinan, karena kemiskinan kita itu mencapai angka di 9% lebih. It means lebih dari 25 juta orang. Dan bahkan Mas Bram, bagaimana kemiskinan ini standarnya sangat rendah, yaitu hanya konsumsi per kapita $1 per kapita per hari. Jadi artinya ketika kemudian kita berani menaikkan tingkat atau standar kemiskinannya, maka otomatis akan makin besar lagi jumlah kemiskinan kita. Yang kedua berbicara masalah pengangguran. Pengangguran kita masih di angka 5% lebih. Dan kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah berbicara Gini rasio. Gini rasio kita masih di angka 0,38 Mas Bram. Inilah yang kemudian membuat kita sulit untuk membuat lompatan atau istilah umumnya kita ada di middle income trap. Itu berbicara masalah konsumsi. Artinya di konsumsi itu pun sudah ada masalah-masalah utamanya. Kemudian kita berbicara masalah investasi. Kalau kita lihat investasi di 3-4 tahun terakhir memang betul achievable Mas Bram. Tapi ingat ada satu indikator ekonomi makro yang belum ideal, yaitu berbicara masalah serapan tenaga kerja terhadap investasi. Di mana target serapan tenaga kerja itu setiap tahun kita harusnya di 3 juta orang. Tapi kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir itu hanya mencapai 1 sampai maksimal 1,5 juta orang. Artinya Mas Bram, bahwa investasi pun masih ada PR-PR besar yang diselesaikan oleh pemerintah. Belum kalau kita berbicara government expenditure. Pemerintah Indonesia hanya mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas dan bahkan masih debatable juga angka 400-an triliun untuk makan siang gratis itu pun diambilkan dari posisi yang mana. Artinya terjadi shifting yang sebenarnya pemerintah punya ruang fiskal yang sangat terbatas. Hal ini yang menjadi PR bersama kita. Tapi sekali lagi Mas Bram, dalam konteks optimisme, dunia usaha sangat optimis, tapi berbicara masalah angka 6-7% relatif yang lebih achievable. Demikian Mas Bram. Oke, baik. 8% ini nampaknya agak terlampau jauh begitu ya kalau kita lihat dari angkanya atau dari tadi catatan-catatan yang Anda telah berikan begitu. Kita akan tanya ke Pak Rizal. Kalau dari Anda Pak Rizal, sebetulnya angka 8% ini bagaimana sih menurut Anda? Apakah memang ini bisa achievable atau sebetulnya memang ini ya bisa saja jadi mimpi belaka? Ya, mestinya kita kan lebih realistis gitu ya untuk menargetkan angka. Bayangkan dengan beberapa tahun saja ya, katakanlah 2 periode Pak Jokowi saja angkanya di angka 5% aja gitu ya, bahkan cenderung tidak pernah tercapai ya target pertumbuhan ekonomi sesuai dengan APBN. Nah, apalagi di angka 8, bayangkan harus menggenjot 3% dari pertumbuhan ekonomi dan itu butuh sekali effort yang sangat besar. Padahal ruang fiskal kita juga terbatas, kemudian juga kondisi ekonomi global juga sedang kondisi ketidakpastian masih gitu ya. Artinya tantangan-tantangan juga cukup. Mungkin angka yang lebih realistis itu kalau kita ingin katakanlah angka 8% di 3 tahun atau 4 tahun ke depan, maka ya, kuncinya sebenarnya ada 2 syarat ya, first order condition sama second order condition. First ordernya adalah bahwa laju pertumbuhan ekonomi harus di di atas dari ICOR kita, angka ICOR kita. Yang kedua, laju pertumbuhan ekonomi kita mesti ada di bawah laju pertumbuhan industri. Karena syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu adalah dari nilai tambah. Nilai tambah yang paling besar adalah sektor industri manufaktur. Nah, saat ini bisa kita bayangkan laju pertumbuhan kalau katakanlah ingin 8
laju pertumbuhan ekonomi kita 8, maka setidaknya laju pertumbuhan industrinya harus di atas 8%. Nah, bagaimana effort untuk mencapai itu kan, untuk industri manufaktur itu? Sekarang saja laju pertumbuhan industri manufaktur itu di 4,6%, di bawah laju pertumbuhan ekonomi 5,64%. Bahkan yang lebih parah lagi adalah ICOR kita di angka 6,4. Artinya biaya yang tadi disampaikan lewat penggerak tercepat pertumbuhan ekonomi itu adalah investasi. Problemnya adalah biaya investasi kita juga masih sangat tinggi, ya. Jadi masih belum kompetitif gitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan negara Asia Tenggara, kita itu justru yang paling tidak efisien dengan biaya investasi. Nah, untuk itu maka angka 8% di kisaran 3 tahun 4 tahun ke depan memang effortnya sangat tinggi, sangat besar. Itu first order conditionnya. Yang kedua, second order conditionnya adalah bagaimana industri itu mendominasi dan bahkan kontribusi terhadap GDP-nya itu harus di atas 30%. Ya. Dan terbukti pengalaman Indonesia di tahun 80-an, ya, bahwa industri manufaktur kita itu juga sedang mau menuju era tinggal landas gitu ya, industrialisasi. Nah, sekarang kontribusi industri manufaktur kita itu hanya 18-19% terhadap GDP kita. Artinya memang effortnya sangat besar. Nah, oleh karena itu mungkin ya saya kira mungkin angka tidak menjadi saat ini. Justru yang penting itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi industri yang ada melalui program hilirisasi yang ada ini, ya, dikembangkan, kemudian dikonektifkan dengan industrialisasi. Karena konsep hilirisasi yang notabene itu menggambarkan investasi, rasanya itu juga masih belum optimal. Nah, konsep atau juga industrialisasi yang berkembang hilirisasi yang baik, ya, yang kuat, maka itu menjadi penting. Nah, mesti kita dorong hilirisasi itu untuk industrialisasi yang mampu mendorong iklim, kemudian juga iklim investasi maupun ekosistem industri yang terbangun. Industrialisasi ekosistemnya harus dibangun. Dan ini saya kira menjadi tantangan ke depan. Bagaimana ya 3 tahun ke depan kalau ingin mencapai 8%, maka tantangannya kalau kita bicara angka ya, maka laju pertumbuhan industrinya harus di atas 8%. Bahkan misalnya kita bertahan di angka high core-nya di angka 6%. Ya, tapi angka 6% untuk saat ini Indonesia masih efisien, maka itu menjadi tantangan. Tadi disampaikan bahwa yang paling penting lagi adalah bagaimana laju pertumbuhan ekonomi kita itu mampu menggerakkan dan juga bisa mendorong, tidak hanya mendorong nilai tambah output-nya ya, tapi juga tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja tadi disampaikan kita baru dengan investasi yang ada saat ini sekitar 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu ya menyerap jumlah tenaga kerja 300 ribuan ya. Padahal kita perlu mencapai 1% laju pertumbuhan ekonomi kita naik, mampu menyerap jumlah tenaga kerja 900 ribu gitu ya. Artinya memang kita tantangannya masih besar, apalagi mau dikaitkan dengan konsumsi. Kalau bicara konsumsi, maka yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong income-nya. Income itu didapat dari mana? Dari upah. Upah itu dapat dari mana? Ya pekerjaan. Nah, pekerjaan itu apa? Lapangan kerja. Justru menjadi kuncinya adalah industrialisasi di sektor industri yang bisa menyerap tenaga kerja atau padat karya. Saya kira itu.